Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini Tuhan beri kesempatan bagi saya untuk menghampiri saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, secara khusus saudara-saudara saya orang NTT, orang Maluku, orang Papua di seluruh Indonesia, terkhusus yang ada di Jogja. Kemarin dalam kedukaan kami di tempat saya ada kerabat saya, saudara saya orang Muslim meninggal, dan seperti biasa seperti video kemarin, maka kami kumpul-kumpul karena kebiasaan duka di mana-mana seperti itu, khususnya di NTT seperti itu, walaupun beda agama, tapi kami tidak pandang itu. Kami tetap melihat bahwa kalau ada orang berduka, sekalipun dia beda agama, kami akan datang beramai-ramai dengan harapan kehadiran kami memberi penghiburan bagi yang berduka. Dan kebetulan yang berduka kemarin adalah saya dan keluarga besar saya, karena yang meninggal adalah bibi saya, orang Muslim NTT. Nah, waktu kita kumpul-kumpul itu ternyata bincang-bincang, saya dapat informasi bahwa ada berita dari Jogja di mana ada pertikaian antara saudara-saudara kami anak-anak NTT dan saudara-saudara kami anak Maluku. Tapi saya tidak terlalu begitu perhatian karena kita kan dalam keadaan duka. Tapi sepintas yang saya dengar dari anak-anak Kupang NTT yang notabene juga mantan-mantan kehidupan gelap juga, mereka justru tidak setuju dengan pertikaian itu. Tapi saya tidak begitu fokus dengar. Mereka tidak setuju karena mereka bilang, waduh sudah kenapa ini ya, bukankah saudara-saudara kita yang NTT, Maluku, juga Papua, yang di Jogja itu kan kebanyakan pergi untuk belajar, untuk sekolah. Kenapa jadi begini, begitu. Mereka menyesali berita tersebut. Sepintas saya dengar begitu, tapi saya belum fokus karena berduka kan. Lalu setelah saya sampai di rumah, itu mulai banyak masuk. Ada telepon dari saudara saya di Maluku, ada pesan melalui media, di YouTube, WhatsApp. Waduh, saya lihat, wah ini akhirnya saya coba mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata memang ada pertikaian ya di daerah Babarsari di Jogja itu ya. Dan saudara-saudara saya dari Maluku, juga dari NTT, dan juga saudara-saudara dari Papua memberikan pesan harapan, apakah Bapak Pendeta bisa bersuara. Ya, saya harus bersuara setelah saya mengikuti itu, karena kita Papua, NTT, Maluku ini kan kita saudara, kita keluarga. Dan kalau ada pertikaian seperti ini, jelas ini setan sedang menipu, mengadu domba, memecahkan persaudaraan antara kita. Ya, kalau kita belajar sejarah kan NTT, Maluku itu siapa sih? Kalau bukan saudara, kalau bukan kakak adik. Kita kakak adik, kita bersaudara, juga Papua. Ya, makanya kalau bilang Melanesia, ya kita semualah. Kita tiga suku ini kan, Papua, Maluku, NTT. Ya, dan yang lebih membuat saya bersedih adalah bahwa kita tahu mayoritas di Maluku, di NTT, dan di Papua ini kan kita pengikut Kristus. Nah kasihan kalau yang bertikai ini andai kata sesama agama Kristen, bahkan yang bukan agama Kristen saja, contoh yang agama Islam atau yang lain, kita harus menghargai, menghormati. Karena tiga suku bangsa ini memang persaudaraannya sangat kuat. Seringkali terjadi pertikaian, perselisihan karena mungkin ada adu domba, alat-alat setan itu masuk dan mengacaukan persaudaraan kita semua. Oleh karena itu saya sebagai pendeta yang Tuhan izinkan saya melayani di Indonesia Timur, di Papua, di Maluku. Ini saya baru pulang dari Ambon lagi.
Saya baru pulang dari Ambon, jadi saudara-saudara saya dari Maluku telepon, Pak Pendeta ini tolong dulu, ini kita bersaudara sudah bagaimana ini. Jadi saya sebagai saudara, sebagai hamba Tuhan, kalau saudara menghargai kami sebagai rohaniwan, hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus ketika mendengar berita ini saya sangat sedih. Dan saya serukan, ayo stop, berhenti, kita bersaudara, kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus saling mengampuni. Saya berkhotbah keliling dari NTT, Maluku, Papua, bolak-balik NTT, Maluku, Papua. Saya beritakan Injil juga dengan pendeta-pendeta lain yang melakukan penginjilan yang sama. Tentu mendengar kabar ini, kami pasti mendoakan Tuhan tolong supaya ada perdamaian, ada pengampunan, ada penyelesaian satu dengan yang lain. Dan setelah itu kami juga serukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rasa sedih sekali. Kalau sudah mulai setan tipu kita seperti ini, lalu kita mulai bertengkar, berkelahi. Sudahlah saudara-saudaraku, orang-orang muda atau mungkin yang orang tua juga di mana-mana tempat. Kita jangan mau ditipu setan. Tidak boleh ini merambat sampai ke mana-mana, ke misalnya ke Surabaya atau misalnya di NTT sendiri. Saudara-saudara kami orang Maluku begitu banyak, yang sudah kawin-mawin lagi begitu banyak. Saudara-saudara kami saudara-saudara kami orang NTT di Papua begitu banyak. Mereka sudah jadi orang sana, sudah KTP-nya KTP Papua atau KTP Maluku. Begitu pula sebaliknya. Lalu apakah kita harus ditipu oleh setan semacam ini? Saya jujur, saya sedih sekali. Dan saya mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan mohon berhenti, stop, saling mengampuni, saling memaafkan. Kalau memang sudah masuk kepada pelanggaran hukum, biarkanlah hukum yang mengaturnya. Jangan kita menyelesaikan dengan kekuatan kita, dengan kemarahan kita, dengan apalagi masa yang kita punya. Tidak perlu. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mau orang menyombongkan diri dengan merasa diri hebat. Ya, punya kekuatan. Firman Tuhan bilang dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya yakin kok kalau sudah bicara NTT itu pasti mayoritas Kristen, Protestan, Kristen Katolik. Nah, kita anak-anak Tuhan Yesus semua, kita seharusnya mengaku kita Kristen atau Katolik, kita menyembah Tuhan Yesus. Tolong dulu, Tuhan Yesus mati di Golgota bukan untuk kita mempermalukan dia dengan cara yang satu melukai yang lain. Tolonglah, ini saya dengar, ini saya sungguh-sungguh mempersiapkan diri, saya angkat bicara ini dengan harapan sahabat, saudara, kakak, adik, saudara saya orang Papua, orang Maluku, orang NTT yang ada di Jogja, jangan mau diprovokasi. Ayolah saling memaafkan. Bukankah saudara-saudara kita ini kebanyakan ya pergi kuliah, sekolah, dapat ilmu untuk bangun kembali Papua, bangun kembali Maluku, bangun kembali NTT. Bukan kita pergi lalu bikin satu perkumpulan seperti kelompok preman-preman yang tidak menghargai orang lain, menghargai darah atau nyawa orang lain. Saya pikir sudahlah, berhenti dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya pendeta Mel Atok dari NTT, saya pendeta yang sering bekerja melayani Tuhan untuk seluruh Indonesia, teristimewa Indonesia Timur. Saya mohon dengan penuh kasih, ampunilah, saling mengampunilah. Kita semua ini orang kotor, orang berdosa. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ampuni kita. Jadi kalau ada orang salah, paham salah ini, ayolah saling ampuni. Tuhan Yesus bilang siapa yang bermain dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Itu yang Tuhan Yesus tegur Simon Petrus di Taman Getsemani ketika Simon Petrus memotong telinga dari seorang hamba imam di Taman Getsemani yang bernama Malkus itu. Lalu Tuhan Yesus tegur, jangan main pedang nanti mati dengan pedang. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Seturut Matius 7 ayat 12, Tuhan Yesus bilang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada dia. Dan perlu saya ingatkan kepada semua saudara saya, ya baik NTT, Maluku, Papua, bahwa dalam urusan tabur tuai kekasih Tuhan, dengar ya, apa yang kita panen itu lebih banyak dari apa yang kita tanam.
tanam jagung cuma 5 biji jagung, tapi panen bukan 5 biji jagung, panennya tuh aduh sangat banyak. Nah bayangkan kalau yang kita tanam itu adalah kejahatan, ya kebencian, kemarahan, pembunuhan, melukai, menyakiti, ya membuat orang lain jadi korban. Bayangkan apa yang kita panen. Kalau bukan kita yang panen, bisa jadi anak-anak kita, keluarga kita. Jadi tolong jangan sembarangan, jangan otak sepotong gitu loh. Jangan berpikir pendek, ya. Jangan sumbu pendek, tidak boleh. Kita anak-anak Tuhan, tolonglah, berhentilah, kita bersaudara. Ya. Sadarlah bahwa tidak ada kita yang hebat. Tidak ada. Kita ini manusia lemah. Alkitab bilang kita seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita seperti rumput yang pagi segar, sore siang sudah lisut, layu. Siapa sih kita kok berteriak mau bunuh ini, bunuh itu? Aduh, berhentilah. Stoplah saudara-saudaraku. Orang NTT, orang Maluku, orang Papua. Kita kakak adik, kita bersaudara. Kita anak-anak Tuhan Yesus. Saya menyampaikan ini dengan penuh hormat. Saya mohon, ayo kita berdamai, sudah stop ya. Ini saya sebagai hamba Tuhan yang sedang bekerja di ladang Tuhan, yang sibuk berteriak pertobatan di NTT, di Maluku, di Papua. Kami hadir untuk menyebarkan Injil. Lalu dengar anak-anak Tuhan Yesus seperti ini, atau anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus beragama Kristen ditipu setan seperti ini. Saya mohon berhenti. Ini setan ketawa kita nih. Ya, setan dan alat-alatnya ketawa kita. Takutnya ini provokator masuk lagi, nanti lebih rusak lagi. Tidak boleh ya. Kita mencegah, percayalah bahwa kita semua orang berdosa, dan kalau kita minta ampun di Tuhan, Tuhan ampuni, maka orang bersalah kepada kita, kita mengampuni. Sekali lagi, kalau itu sudah sampai di ranah hukum, biarkanlah hukum yang mengatur. Jangan kita balas dengan kekuatan kita. Karena saya nonton di media juga, di TikTok dan lain sebagainya. Aduh, kok tambah kacau ini. Dan buat saudara-saudara yang di TikTok, saya mohon jangan buat editan-editan atau suara-suara yang adu domba orang, provokasi orang. Tolonglah. Kita bersaudara ini, jangan bikin yang aneh-aneh seolah-olah ini pasti hancur. Sudah tidak ada itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Papua, NTT, Maluku, Melanesia itu tetap saudara. Dan kita harus jadi berkat bagi Indonesia. Bukan kita bikin kacau di Indonesia. Kasihan di Jogja sana tuh, kita merantau di sana. Kita diterima di Jogja, tolonglah kita jangan bikin kacau di sana. Orang-orang sana sudah sambut kita, pemerintah sana. Di sana juga punya adat budaya, saudara-saudara kita yang agama Islam di sana. Lihat kita nanti bingung. Nanti ini orang-orang Kristen ini katanya bilang hukum kasih, mengampuni. Yesus ajar berbuat kasih. Kok yang mengaku agama Kristen justru mau bunuh-bunuhan, mau bacok-bacokan. Aduh, saya pikir tolonglah sebagai saudara dalam Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok melalui kesempatan ini memohonkan kepada semua saudara saya untuk berdamai. Saya juga bersyukur, saya lihat ada beberapa saudara-saudara saya di media yang dituakan dari NTT, ada juga yang dari Papua, dan saya berharap dari Maluku juga sudah suarakan supaya tidak ada lagi percekcokan seperti itu. Ya, tidak boleh lagi. Saya dengar ini, saya terganggu sekali. Saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya hamba-hamba Tuhan lain juga mungkin mereka sangat terganggu, dan mereka sudah menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Saya juga sudah naikkan doa, dan harus saya sampaikan langsung melalui video ini. Dan saya akan berdoa terus biar Tuhan membawa pemulihan, perdamaian bagi saudara-saudara saya yang bertikai di Jogja. Dan buat saudara-saudara saya orang Maluku, Papua, NTT yang ada di luar Jogja, yang ada di Jakarta, Surabaya, di Papua sendiri, di NTT, di Maluku, atau di daerah-daerah lain, di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, dan lain sebagainya. Saya mohon kita juga berdoa, kita tidak usah terpengaruh, kita tidak bisa ditipu oleh setan, dan tidak boleh ditipu oleh setan. Kita bersatu
Di dalam persatuan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga semua saudara kita yang merantau ke luar, baik saudara dari Papua, NTT, Maluku, saudara yang merantau, harapan kami, saudara-saudara kalau pulang ke NTT, Maluku, Papua, kita bawa berkat, kita bawa sukacita, kita bawa pembaharuan, kita bawa kasih, kita bawa kesaksian yang luar biasa. Itu harapan saya. Saya Pendeta Mel Ato, kiranya video ini bermanfaat. Tolong sebarkan biar semua saudara saya, orang NTT, Maluku, Papua, tetap ada dalam kasih Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.